Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'atnya, semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kepercayaan adalah suatu keyakinan dan hal yang mutlak ada pada setiap manusia. Kepercayaan bisa didefinisikan sebagai rasa iman, aman, dan amin. Kepercayaan dapat berbuah rasa berharap. Kenapa? Karena dengan rasa percaya, kita bisa dengan mudah untuk memberikan angan-angan kita kepada orang yang dipercaya. Dan oleh karena itu, berharap pada sesama manusia memiliki banyak celah karena mereka seseorang makhluk yang dibuat oleh Tuhannya. Dan untuk itu juga saya berdiri di sini untuk membahas tentang jangan berharap kepada sesama manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah tempat meminta segalanya. Dan surat Al-Insyirah yakni ayat 8, wa ila rabbika fargob, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena sesungguhnya kata berharap itu hanya dimiliki oleh satu zat, yakni Allah, seperti dalam surat yang tercantum dalam Al-Quran. Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Dari kecil umat muslim sudah dibimbing tentang berharap hanya kepada Allah. Ketika sedih dan merasa hampa, bahkan ketika kita memiliki keresahan, maka bergantunglah kepada Allah dengan cara berbicara, memberikan angan-angan kita, keresahan kita kepada Allah, dan memohonlah kepada Allah untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Insya Allah Allah akan dapat menyelesaikan hal tersebut dengan mudah. Lalu apakah kita tidak boleh berharap kepada manusia? Boleh saja, tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu adalah makhluk yang dibuat atau diciptakan oleh Tuhannya, yang berarti manusia tersebut adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dalam beberapa bidang. Bahkan terkadang kita sendiri dapat membuat patah hati kita dengan sebuah ekspektasi. Jadi jika kita berharap pada manusia, manusia tidak dapat mengabulkan apa yang kita harapkan, bahkan ada sampai yang mengkhianatinya. Berharap kepada Allah bisa dengan beberapa cara, yakni dengan cara kita berdoa, dan ikhtiar, dan terakhir tawakal. Berikhtiar yakni bekerja keras, adalah melakukan sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan untuk sehingga Allah dapat memberikan ridho kepada kita untuk memberikan apa yang kita minta. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah bekerja keras dari pagi hingga malam tetapi hasilnya tidak sama dengan apa yang dia minta? Maka pada sisi ini kita harus melihat hal tersebut dengan kacamata agama, karena sesungguhnya agama itu tidak dapat disamakan dengan sebuah logika gitu. Jika kita melihat sebuah logika, maka hal tersebut akan seperti ini. Lanjut ya Pak. Seperti kita bekerja pada suatu PT atau perusahaan. Ketika kita bekerja pada perusahaan tersebut, tentunya kita bekerja keras untuk mendapatkan upah yang semestinya. Tapi kita tidak mendapatkan upah tersebut, dan kita menganggap bahwa bos pada perusahaan tersebut adalah bos yang pelit begitu. Dan ya seperti itulah jika kita melihat
apa yang terjadi kepada kita jika dilihat dengan logika gitu. Tetapi jika kita melihat dengan kacamata agama, analoginya seperti begini, hadirin. Kalian naik sebuah bis, tetapi kalian tidak tahu siapa yang mengemudikannya. Tapi kalian percaya bahwa kalian akan sampai pada tujuannya, tidak terkecuali orang-orang yang berada dalam bis tersebut. Atau ketika kita naik kapal laut, kan kapal laut itu berada di lautan gitu. Jika kita terjerumus, jika kita tenggelam, maka sedikit kemungkinannya untuk kita tetap hidup. Tetapi kalian tetap percaya meskipun yang mengemudikannya itu adalah seorang manusia, bahwa kalian akan sampai pada tempat tujuan. Tetapi di sisi lain hal yang ironis gitu kan, ketika kalian tahu siapa Tuhannya, tahu siapa yang membuat kalian, tapi kalian ragu dengan keputusan Allah yang nantinya akan ada di masa depan. Dan oleh karena itu, pada saat itu pula keimanan kalian akan terkikis sedikit-sedikit, sehingga pada saat kalian merasa ragu atau bahkan kehilangan iman kalian kepada Allah. Dan pada saat itu pula kalian akan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah min dzalik, teman-teman. Tapi jika kita melihat hal tersebut dengan kacamata agama, maka kita akan menemukan bahwa dari awal sopir tersebut diberi kehendak atau dikehendaki oleh Allah untuk selamat dalam perjalanannya. Di sisi lain juga seorang nahkoda diselamat karena Allah gitu. Dan pada saat itu pula keimanan kalian akan terus bertambah jika kalian merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah apa yang Allah kehendakinya gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah jangan serba ketergantungan dan berlebihan, apalagi ketergantungan kepada sesama. Bahkan bayanganmu sendiri saja dapat hilang pada saat kamu di kegelapan. Dan pada saat itu pula kalian akan mengandalkan siapa? Akan bergantung pada siapa? Tidak ada hadirin, tidak ada yang dapat kalian bergantung kepada siapapun kecuali Allah. Bahkan pepatah Jepang pun mengatakan bahwa hitori bot shida to omotasunkan hitori de wa nayo. Jika kalian merasa sendiri, sesungguhnya kalian tidaklah sendiri, begitu. Karena sesungguhnya kalian sedang diawasi oleh Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adios. Sarung tenun Dede Inun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.